Pernahkah kalian mendengar kata cantik itu relatif? Nyatanya kata ini memang benar adanya. Cantik itu relatif tergantung pada siapa dan di mana makna cantik itu diletakkan, tak terkecuali bagi suku Mangbetu di Afrika. Kalau di Indonesia, cantik sering digambarkan sebagai perempuan yang berkulit putih, tubuh ideal, rambut panjang dan wajah menarik, maka di Republik Demokratik Kongo berbeda. Di tempat ini seorang wanita bisa disebut cantik apabila memiliki tengkorak kepala yang panjang. Bagi orang-orang suku Mangbetu, tengkorak panjang adalah simbol kecantikan luar biasa, prestis, dan kekuasaan. Suku Mangbetu hidup di bagian terpencil di timur Laut Demokratik Republik Kongo. Mereka memiliki penampilan fisik yang sangat khas di mana tengkorak kepala bagian atas orang-orang Mangbetu berbentuk lonjong dan disebut mirip alien yang sering muncul di cerita fiksi. Bentuk tengkorak kepala yang panjang ini tentunya tak terbentuk secara alami, melainkan dibentuk oleh orang tua suku Mangbetu sejak anak-anak mereka masih balita. Pada zaman kuno, anggota suku Mangbetu menganggap tengkorak panjang sebagai tanda kecerdasan yang lebih tinggi dan simbol status sosial di antara kelas penguasa. Sehingga untuk membuat anak-anak mereka memiliki bentuk kepala yang diinginkan saat tumbuh dewasa, para wanita atau orang tua di suku Mangbetu membungkus kepala bayi mereka menggunakan kain ketat sejak baru dilahirkan. Tradisi memanjangkan tengkorak kepala ini disebut sebagai lipombo. Kepala bayi akan diikat kain ketika ia menginjak usia 1 bulan. Anak ini akan terus menggunakan ikat kepalanya selama bertahun-tahun sampai memiliki bentuk kepala yang diinginkan. Dan faktanya selain suku Mangbetu, praktik ini juga dilakukan oleh suku Maya dan Mesir kuno. Suku Mangbetu sendiri mengacu pada percampuran orang-orang dari berbagai bahasa dan budaya di timur Laut Republik Demokratik Kongo. Kelompok ini terdiri dari Mangbetu, Meege, Makere, Malele, Popoi, dan Abelu, dan bahasa Mangbetu disebut Kingbetu. Orang suku Mangbetu bisa ditemukan di antara sungai Ituri dan Uele di dekat kota Boko Isiro dan Rungu. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang ini berasal dari Sudan modern sebelum akhirnya bermigrasi. Suku Mangbetu mendirikan kerajaan di bawah kekuasaan Nabi Embali yang memiliki banyak prajurit dan menaklukkan suku lain dan memerintahnya. Suku Mangbetu hidup di pedalaman hutan. Di sana mereka beternak, berburu, memancing, dan mengumpulkan rempah-rempah. Orang-orang suku Mangbetu juga terlibat dalam budidaya ubi, padi, kelapa sawit, jagung, hingga pisang. Karena menganut budaya patrilineal, maka laki-lakilah yang memiliki kekuasaan dalam hal apapun. Bahkan dalam urusan memerah susu sapi, hanya pria yang diperbolehkan melakukannya karena ternak dipandang sebagai simbol kekayaan dan digunakan untuk membayar mahar. Seperti banyak kelompok etnis Afrika lainnya, Mangbetu percaya pada Dewa Kilima atau Noro. Mereka percaya jika jiwa manusia dapat dilahirkan kembali sebagai binatang. Ketika orang-orang Eropa datang dan menjajahnya, mereka menyebut bahwa masyarakat Mangbetu memiliki politik yang bagus dan memiliki seni serta musik yang sangat berkembang. Tombak besi, pot pahatan, pisau, dan tombak tembaga adalah beberapa alat yang ditemukan di kerajaan sekaligus menjadi bukti kemajuan teknologi saat itu. Ketika orang Eropa datang dan menjajah masyarakat Mangbetu pada tahun 1950-an, mereka sempat melarang tradisi lipombo karena masalah keamanan termasuk dikhawatirkan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Namun para ahli menentang anggapan tersebut. Mereka menyebut bahwa otak manusia sejatinya mampu beradaptasi dan berkembang sesuai bentuk kepala. Dan faktanya meski dilarang oleh penjajah Eropa, tradisi lipombo masih dilakukan oleh beberapa anggota suku bahkan hingga saat ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa juga untuk meninggalkan berbagai pendapat kalian di kolom komentar.